Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel berencana untuk meninggalkan Mesir dan menuju Baitul Maqdis, mereka tiba di tepi Laut Merah dan merasa bingung tentang bagaimana cara mereka dapat menyeberang. Di saat yang sama, Firaun dan pasukan militernya sedang mendekat. Saat situasi tersebut terjadi, Nabi Musa dan kaumnya merasa terjebak dalam kebingungan. Situasinya semakin rumit karena tidak ada jembatan atau kapal yang bisa digunakan untuk menyeberangi Laut Merah. Dengan izin ilahi, kami memberitahu Nabi Musa bahwa mereka harus pergi bersama hamba-hamba Bani Israel pada malam hari. Kemudian, diungkapkanlah kepada Nabi Musa agar memukul jalan kering di tengah Laut Merah untuk mereka. Tidak ada alasan untuk merasa takut karena kamu tidak akan dikejar, dan tidak perlu khawatir tentang tenggelam. Ini tercermin dalam Al-Quran Surat At-Taha ayat 77. Dalam peristiwa tersebut sahabat, Nabi Musa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan tongkatnya untuk membelah Laut Merah. Akibatnya, Laut Merah terbelah, dan ini memungkinkan Nabi Musa beserta Bani Israel untuk berjalan di antara dua bagian laut yang terbelah tersebut. Dan itu memungkinkan kepada kaum Bani Israel untuk menyeberangi laut, diikuti oleh Firaun dan pasukan militernya yang berniat untuk menganiaya dan menindas mereka. Namun saat Firaun hampir tenggelam, dia pun mengucapkan, "Saya beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang dianut oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang menyerah kepada Allah." Kemudian, Firaun dan pasukannya mencapai laut. Mereka menjadi saksi bahwa Laut Merah terbelah, dan mereka melihat Bani Israel sedang berjalan melintasi bagian yang terbelah. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, Firaun pada saat itu melihat bahwa Laut Merah terbelah sampai ke dasar laut dan mengering. Firaun kemudian terkejut dan merasa ketakutan dengan kemungkinan melintasi jalan yang terbelah di dasar Laut Merah untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Bahkan, Firaun menghentikan kudanya dan memutuskan untuk berbalik meninggalkan tepi Laut Merah. Pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan naik kuda. Dengan upaya membujuk, Firaun akhirnya setuju untuk memasuki Laut Merah yang terbelah. Firaun beserta sejumlah pasukannya memasuki jalan yang terbuka di tengah Laut Merah, dengan malaikat Jibril yang menuntun mereka dengan naik kuda. Setelah Firaun dan keretanya mencapai bagian tengah dari laut yang terbelah, di sisi lain, Nabi Musa dan Bani Israel telah tiba di daratan yang aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstruksikan Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya, menyebabkan air laut bersatu kembali seperti sebelumnya. Firaun dan pasukannya menyadari bahwa laut akan kembali menutup, sehingga mereka berusaha untuk berbalik arah. Sayangnya, upaya mereka terlambat, karena pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut kembali menutupi mereka dan mengakibatkan mereka tenggelam. Akibatnya, Firaun tidak dapat mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tindakan ini diambil oleh malaikat Jibril, karena dianggap bahwa Firaun telah melampaui batas dan melewati titik akhir. Firaun telah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, dan hal ini membuat malaikat Jibril sangat tidak suka kepada Firaun. Tetapi ketika ada tanda-tanda bahwa Firaun mungkin akan mulai percaya pada saat dia hampir tenggelam, malaikat Jibril merasa khawatir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan mengampuni Firaun. Malaikat Jibril merasa khawatir karena kasih sayang Allah bisa saja menyelamatkan Firaun dari nasib buruk yang sedang menimpanya. Kemudian pada saat tersebut, malaikat Jibril menutup mulut Firaun dengan lumpur dari dasar Laut Merah, sehingga Firaun tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Hadis riwayat Imam Firmizi dari Ibnu Abbas. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun karena malaikat Jibril takut bahwa Firaun mungkin akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, atau malaikat Jibril merasa takut bahwa Allah akan memberinya rahmat. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dia memberikan ampunan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan Dia memberikan siksa kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini sesuai dengan Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 129. Kondisi mencekam di tengah pengejaran Firaun.
Dalam artikel dream.co.id menceritakan bahwa beberapa ulama tafsir mengatakan jumlah pasukan Firaun saat mengejar Nabi Musa sangatlah banyak. Ada yang mengatakan jumlah kuda mereka sekitar 100.000 dan jumlah seluruh pasukannya tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan senjata lengkap. Sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya hanya berjumlah 600.000 dengan perlengkapan seadanya. Saat Nabi Musa dan pengikutnya berada di tepi Laut Merah, mereka dilanda kekhawatiran besar karena pasukan Firaun yang mengejar. Dalam pasukannya, Nabi Musa berada di barisan belakang dan kemudian maju ke depan lalu berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam kondisi yang sangat mencekam itu, di mana pasukan Nabi Musa dihadapkan pada lautan yang luas dengan ombak yang besar. Saat pasukan Firaun mulai mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Tak disangka, lautan itu pun terbelah dan setiap belahannya menyerupai gunung yang berukuran besar. Nabi Musa dan pengikutnya pun melalui jalan yang berupa lautan layaknya dua buah ngarai. Nabi Musa dan pengikutnya melalui jalan itu dengan segera. Hal itu pun juga membuat keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Ketika Nabi Musa hendak memukulkan tongkatnya lagi agar lautan kembali seperti semula, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Pasukan Firaun pun akhirnya tiba dan melihat keajaiban laut yang terbelah tersebut. Justru, kesombongannya kembali ditunjukkan. "Lihatlah oleh kalian semua bagaimana lautan ini terbelah supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku," ucap Firaun. Firaun dan pasukannya melewati belahan laut tersebut. Saat berada di tengah lautan, Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memukulkan tongkatnya ke laut. Langsung saja, Firaun dan pasukannya tenggelam di tengah lautan dengan kesombongannya. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Namun kemudian Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa, masih meragukan kematian Firaun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Firaun semasa ia berkuasa sebagai raja bahwa dia adalah manusia luar biasa, dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan, dan tidak akan mati. Khayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak mahu percaya bahwa dengan tenggelamnya, Firaun sudah mati. Mereka menyatakan kepada Nabi Musa bahwa Firaun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Firaun adalah suatu khayalan belaka dan bahwa Firaun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya, menentang kekuasaan Allah, mendustakan Nabi Musa dan menindaskan serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, tubuh-tubuh Firaun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala tahayul mereka tentang Firaun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Firaun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawet hingga utuh sampai sekarang, sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.